Assalamualaikum, hai. Selamat pagi teman-teman goeser semua. Perkenalkan nama gue Indra. Selamat datang di our first YouTube channel video di Nomad Garage. Pagi ini kita akan ngobrol-ngobrol banyak, ngupas semua tentang sepeda. Bagaimana cara kita orang-orang yang mungkin yang baru bersepeda, mau nongkrong gabung di komunitas sepeda. Lalu juga mungkin teman-teman semua punya keinginan untuk membuka bisnis sepeda. Kita akan kedatangan narasumber yang memang sudah sangat lama sekali berkecimpung di dunia sepeda. Jadi jangan kemana-mana, tetap tongkrongin YouTube channel Nomad Garage. Oke, langsung aja kita panggilkan narasumber kita pada pagi hari ini, Om Beno. Iya. Gimana? Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Baik ya? Baik Om, alhamdulillah. Ya? Kan gue terus setiap hari. Sibuk banget. Ya alhamdulillah. Iya kan? Nomad gimana Nomad? Ya Nomad alhamdulillah lancar. Lancar ya? Lancar, kerjaan lancar, goes lancar. Lancar. Jadi sekarang Nomad udah makin sibuk ya? Ya alhamdulillah Om, biar dapur ngebul lah. Dapur ngebul. Iya, biar dapur ngebul kan? Iya benar-benar. Itu sekarang isinya ada berapa orang di komunitas ya? Gede banget di sana. Komunitasnya? Iya. Ya lumayan ya. Kalau komunitas mungkin di grup sendiri kita hampir 70 kali ya. 70. Tapi kalau yang aktif goes ya sekitar 20-an lah per see. hari. Lumayan lah Om. Oke. Di saat kondisi sepeda lagi agak sepi lah ya. Agak kurang ya. Karena mungkin akhir tahun, terus banyak event lari. Bener. Banyak orang mulai coba-coba lari nih, cabur lain nih. Bener. Kita masih bisa ada 20 orang, oke lah. Oke lah. Iya, oke banget. Nah, rencananya pagi ini kita mau ngobrol-ngobrol terkait ini Om Beno kan udah lama sepedahan. Enggak sih. Udah Setahun loh. Udah salah lagi. Setahun, aneh mah. Bersepeda lah. Iya. Lumayan lah setahun kalau sepedahan terus nggak kepotong-potong lumayan lah. Alhamdulillah. Ketimbang yang on off kan. Anjing diri siapa? Enggak lah. ujung jurang sekali. Iya. Jadi kita pagi ini kita mau ngobrol tentang bersepeda. Om Beno komunitas juga ada. Iya. Membesarkan komunitas Nomad. Iya. Bukan cuma komunitas, buka bengkel. Iya. Bisnis terjun ke dunia bisnis persepedahan Indonesia lah kita biasa bilang. Oke. Sepeda juga ada. Iya. Terus juga Brand jersey. Itu ada brand jersey juga Ada dalam brand jersey. Nomad ya. Iya. Jadi di dalam Nomad itu nanti bisa dikupas juga tuh. Iya, kita Nomad kupas. tuh sebenarnya apa sih Om Beno? Benar. Kita mau tahu dulu lah. Benar. Mungkin kita Om Beno bisa ceritain dari Om Beno mulai bersepeda tuh kapan. Iya. Nah, terus bisa sampai sekarang tuh gimana sih Om Beno? Oke. Saya sih sebenarnya pemula banget nih Om di dunia sepeda. Oke. Sepedaan tuh kalau nggak salah Agustus 2022 ya. 2022 ya? Agustus 2022. Which is 1,5 tahun yang lalu lah. Oke. Belum ada kali 1,5 tahun yang lalu. Jadi saya waktu itu sebenarnya karena saya dulu tinggal rumahnya di belakang sini nih, di belakang Mozian. Oke. Ada klaster namanya Illustria. Which is cuma 2-3 menit lah naik sepeda. Iya, deket banget. Saya belum punya sepeda, pada saat itu belum punya sepeda sama sekali. Terus saya sama istri tuh sering jalan kaki ke Mozia gitu ya. Pagi-pagi, keren nih banyak sepedahan. Wah, saya bilang keren banget nih sepedahan. Waktu itu pengen sepedahan, cuman istri nggak approve. Ya kan, begitu lihat harga kan pandemi tuh Om. Emang minta harganya sepedanya apa dulu? Tergantung. Dibilangin yang murah aja ya, Iya. merek lokal. Ya. Kan harga motor. Bisa sih. Motor aja gua nggak punya Om waktu itu. Oke. Ya kan? Wah, gimana nih caranya nih supaya istri approve nih? Oke. Wah, sulit lah. Nah, cuman ya itulah. Kalau emang udah ada keinginan, kebetulan emang gua kerja itu 13 tahun, emang udah bangun network. Oke. Gue bangun network, gue punya temen yang memang mereka tuh waktu itu lagi bisnis juga sama gua, bisnis lain. Terus gue bilang begini, bisnis sepeda lucu juga nih kayaknya nih. Lagi rame, jersey juga bagus, kita bisnis jersey aja yuk. Idenya begitu. Sebenarnya sih lebih karena gue pengen punya sepeda nih, siapa tahu investor gue mau beli sepeda, ya kan? Gitu. Nah, singkat cerita, oke, kita mau bikin bisnis jersey online. Nah, entah gimana investor gue bilang begini, Mas, gimana kalau lu bikin bengkel aja deh? Gua yang danain.
ya kan, nanti kita bagi aja saham kepemilikan dan lain-lain. Waktu itu gue belum sepedahan sampai akhirnya, ya tapi gue butuh sepeda dong. Oke. Belum? Iya, gue butuh sepeda dong. Jadi nih belum punya sepeda, belum bersepeda, tapi mindsetnya ke bisnis dulu. Iya, karena emang gue ya pengennya nyari uang lah gitu. Nah, terus gue akhirnya riset nih, jersey sepeda, belum punya sepeda, gue riset jersey, mahal ya. Gue bilang 1 juta, 2 juta, 3 juta, wah ini kayaknya tebel nih, menarik gitu. Sampai akhirnya gue propose ke dia, ya udah akhirnya gue bilang gue sepedahan ya, lu beliin gue sepeda dong. Mau akhirnya. Terus dia bilang ya udah, lu bikin bengkel. Waktu itu kita masih bingung juga konsepnya seperti apa, terus bikin jersey juga konsepnya kayak gimana, desainnya gimana tuh masih bingung juga. Kenapa? Karena gue bukan desainer, gue emang businessman nih, gue orang operation, orang businessman. Terus akhirnya pas gue mulai sepedahan, ya ntar ketemulah mungkin sambil jalan konsepnya seperti apa, gue mulai kenal satu orang yang nggak sengaja juga, namanya Dimas, yang sekarang jadi founder Nomad juga nih, jadi co-founder Nomad, jadi pemilik Nomad juga, namanya Dimas Lavi nih. Jadi selain Om Beno, ada partner Om Dimas ini. Ya, jadi ada investor gua, ada Dimas. Itu kenal gara-gara sepedahan, kalau nggak salah bulan September 2022. Kenal sepedahan, ngobrol, tukeran dong, bukan tukeran nomor, tukeran LinkedIn. Karena dia cerita di kantoran kerja di perusahaan telco. Tukeran LinkedIn dong gua, ya siapa tahu gua bisa masuk kantor dia. Karena kan gua masih kerja juga selain di situ. Ya udah akhirnya di situ kata dia desainer. Din kita bikin jersey yuk. Ya udah gua ntar gua pikirin deh desainnya. Belum ada 2-3 hari dia udah nunjukin desainnya. Padahal belum ada akad apa-apa, Om. Iya gila, tunjukin desain gua kan tertarik. Ya udah yuk gas, gua tunjukin investor gua. Di situ kita mulai serius untuk nyari tempat, nyari konsep bengkel dan toko, konsep jersey dan lain-lain. Ya udah bener-bener dari situ gue sama Dimas cuma berdua doang. Goes, kita nggak kenal satupun orang di Mozia. Nggak ada. Dimas juga dia lone rider dia. Iya, semuanya endurance. Lone rider, nggak kenal, nggak gabung komunitas di situ. Kita pikir kalau kita mau bikin bengkel, kalau kita mau bikin jersey, kita harus ngerangkul banyak orang komunitas. Jadi bener-bener Nomad tuh baru berdiri kalau nggak salah bulan Desember 2022. Bengkelnya dan jersey belum ada pada saat itu. Jadi perjalanannya tidak disengaja, tidak direncanakan, dan tidak kenal sama Dimas, dan juga tidak sangka bahwa kita bisa ya ada sampai saat ini bertahan dan punya teman-teman yang support juga. Keren. Nah, Nomad, ya kan? Iya. Apa langsung kepikiran nama Nomad, ngasih nama nih bengkel, gitu kan? Iya. Gitu. Jadi itu tuh sebenarnya semua ide dari Dimas. Ya gue kan urusan keuangan lah, urusan operation. Yang nggak menarik deh. Yang gue cerita ke lu aja lu males dengernya. Ya kan? Nah, jadi Dimas orang kreatif nih emang. Dia orang kreatif. Dia mikirin nama. Dia bilang, gue mau namanya Nomad, Ben. Kenapa? Karena Nomad tuh dari kata nomaden. Nomaden tuh artinya berpindah-pindah atau adventure, ya kan? Karena gue tuh orangnya suka gak suka gue ngelup doang, gue suka tuh muter-muter ke Jakarta, ke Bogor sendirian. Jadi gue mau namanya Nomad. Ya udah oke, gue percaya sama dia. Ya udah, makanya itu terbentuklah nama Nomad. Terus gue bilang gini, nama bengkel apa ya? Ya udah namanya Nomad Garage aja. Karena kan jadi garasi nih. Oke, cakep. Makanya brand jersey juga namanya Nomad. Makanya nama komunitas juga Nomad. Nomad Man. Ya, man itu mungkin kalau buat kalian juga harus tahu ya, man itu MAN bukan MEN. MAN itu artinya manusia. Kalau MEN itu artinya laki-laki. Ya, jadi jangan berpikir nomad man itu khusus laki-laki ya, karena nomad man itu artinya manusia nomad. Ya, orang-orang nomad, orang-orang yang suka adventure. Adventure banget. Ya kan walaupun banyak ngeluh sih. Enggak, tapi kan memang pastinya menunya juga ada yang adventure juga kan. Ada. Nanti kita ke situ. Nanti kita ngomongin menu-menu apa aja yang ada di Nomad tuh ya kan. Setiap harinya goesnya ngapain gitu kan. Betul. Nah, tadi udah dibilang Nomad itu dari nomaden gitu ya. Nomaden. Ngomong tentang Nomad Garage, itu toko langsung di sini. Pertama kali di-build tuh langsung di sini atau gimana? Jadi, ini memang ini juga suatu kebetulan ya. Emang Nomad tuh ya, ini karena gue kebetulan muslim. Ya, jadi gue merasa bahwa ini semua memang udah direncanakan. Bukan gue yang rencanain, tapi memang direncanain sama yang di atas nih, sama Allah ya, gitu. Jadi waktu kita lagi butuh bengkel, kita bingung mau bikin kayak gimana konsepnya. Tahu-tahu ada bengkel yang waktu itu namanya Merdeka Bike. Mungkin kalau teman-teman di Mozia pasti familiar dengan Merdeka Bike. Pada saat itu pemiliknya pengen fokus ke bisnis lain dan dia nawarin untuk jual bengkelnya. Akuisisi seluruh asetnya, karyawannya, sistemnya, customernya. Ya udahlah,
daripada kita pusing bikin lagi dari nol, kita akuisisi, kita rubah konsep gitu loh. Nah waktu itu rukonya masih 2 ruko di sebelah kita, 2 atau 3 ruko sebelah kita ini sebelum di sini, sama-sama di Mozia, cuma beda 2-3 ruko. Cuman karena kita merasa pengen gede tempatnya ya untuk kantor juga, untuk bisnis yang lain, akhirnya kita pindahin ke lokasi yang sekarang nih. Jadi Piazza Mozia Blok E7 nomor 3. Kalau teman-teman yang mau datang ke Mozia nih bisa ke Ahmad Geris, Piazza Mozia E7 nomor 3 ya. Tikum juga bisa di situ ya? Tikum, goes juga di sini. Nongkrong, ngopi, makan di sini. Ada semua ya? Insya Allah. Di situ juga lah. Nanti kita bakal bahas juga. Nah, ceritanya udah pindah ke sini nih gitu ya. Kalau secara menurutnya Om Beno nih, menurut Om Beno untuk buka sebuah bisnis seperti ini, mau punya lah misalkan gue mau punya lah toko sepeda kayak gitu-gitu, apa sih yang penting Om? Iya, ya sebenarnya di dalam jiwa kita tuh manusia semua pengusaha, ya karena emang kita dilahirkan sebagai pengusaha. Sebenarnya ya, kalau kalian mau telisik lebih dalam filosofi kehidupan, ya ini berat. Ya moga-moga nggak berat. Karena gini. Manusia itu emang kalau di Al-Quran juga ya diajarkan untuk berdagang. Betul. Entah itu lu ngedagang produk atau lu dagang jasa lu. Lu karyawan lu tuker tenaga dan waktu lu sehingga lu dibayar. Itu kan artinya lu dagang tenaga dan waktu lu. Ya kan? Nah, artinya kalau kita bisa jadi pengusaha yang memang independen, yang kita jualan produk orang lain, kita jual kembali, dapat keuntungan, atau kita bikin produk sendiri dong. Itu kan cakep tuh bikin produk sendiri. Nah, karena kita tuh sebenarnya udah dilahirkan sebagai pengusaha, secara natural kita tahu bagaimana kita ngebuat bisnis. Lu jualan cireng, muter keliling komplek aja kan lu pengusaha. Ya kan? Lu kan dagang, lu punya usaha. Nah, cuman kita harus berpikir nih, kira-kira usaha apa yang bisa memberikan kita keuntungan jangka panjang. Itu kita harus mikirin. Ya. Waktu itu gue mikir gini, udahlah gue pengen bikin bisnis yang sesuai hobi gue. Gue emang suka sepedahan. Dulu tuh gue sepedahan MTB tahun 2010 mulai, berhenti tuh kalau nggak salah tahun 2015 deh kalau nggak salah. Iya berarti udah sepedahan dari 2010. Tapi waktu MTB lo harus tahu Om, seminggu sekali paling. Karena kan MTB, gue tuh dulu harus ke puncak dulu, loading, naik angkot, turun ke bawah. Jarang gue, sekarang banyak gini-gini aja. Itu pun juga nggak yang nggak downhill banget sih. Gue sih nggak berani juga kayak gitu ya. Nah, di situ gue mikir gue pengen hobi aja deh. Toh gue kan kerja, gue kantoran, gue pengen usaha yang sesuai dengan kesenangan gue lah. Nah, gue pikir sepeda dan investor setuju. Nah, kuncinya lo kalau pengen usaha, lo harus tahu sebenarnya apa yang lo senengin. Sebenarnya itu idealnya. Kedua, usaha yang bisa ngasilin lo keuntungan besar. Oke, kalau misalnya lo nggak ketemu usaha yang sesuai passion lo cari usaha yang bisa ngasih lo keuntungan besar sehingga lo bisa uang itu bisa dipakai buat passion lo, ya kan? Logiknya gitu dong. Ya kebetulan gue emang waktu itu maunya ini dan kebetulan investor gue yaitu rezeki, ya kan? Konsep rezeki yang memang kita nggak bisa duga. Investor gue mau, ya udah gue akhirnya jalanin usaha ini. Kalau gue bilang ya bukan secara karena nggak sengaja, tapi emang jalannya begini udah diatur. Dan lu punya keinginan, lu punya motivasi dulu deh. Kalau lu punya motivasi, lu punya teman banyak, lu punya hubungan baik dengan banyak orang, entah gimana pasti akan banyak bantuan yang kita nggak bakal duga. Koneksi, relationship, penting ya. Gua bilang bahwa koneksi, bantuan investor, bantuan dari pengalaman gua, ya kan, dan keinginan gua untuk jadi pengusaha itu faktor-faktornya. Oke, nah tadi kan kita udah ngebahas banyak sedikitnya tentang Om Beno bangun bisnisnya Nomad nih. Nah di Nomad itu kan sekarang juga ada komunitas ya, setiap pagi tuh ramai banget lihat pada pertonaan gitu kan. Itu gimana Om? Awal ceritanya bisa terbentuk si komunitas Nomad? Kan kita kan baru ada Desember nih, which is Januari sebenarnya kita baru efektif dipindah ke toko yang baru. Itu pun tanggal 15 Januari 2023. Jadi kalau dihitung belum ada setahun. Nah, kan karena kita tuh bengkel dan kita mau bangun brand jersey, kita kan harus punya komunitas dong yang bisa untuk mensupport brand kita sendiri. Kalau kita jalan gua sama Dimas doang kan, waduh, udah pemula, nggak ada yang kenal, nggak kenal orang. Gimana cara kita mengenalkan layanan kita nih? Sampai akhirnya kan terbentuk nih
seperti sekarang. Akhirnya menjadi sebuah komunitas. Nah, tidak eksklusif ya, itu kata kuncinya. Nah, jadi si Nomad ini sebenarnya dulu pada saat kita berusaha merangkul banyak orang tuh banyak sekali penolakan dan kesulitan. Jadi dulu tuh ada 1, 2, 3 orang yang kita coba approach untuk bisa bergabunglah sama kita. Terus kita tawarin mereka nggak tanggung-tanggung menjadi brand ambassador Nomad Garage. Ya, jadi kita support sepeda, kita support mereka mau servis gratis. Nggak ada yang mau. Susah banget. Mereka bilang, ya macam-macam lah, yang kayaknya nggak boleh lah sama komunitas lain lah, apalah. Gue bilang, ya udahlah mungkin emang ini jalannya, karena kita kan siapa sih yang ngelihat gue dan Dimas belum dikenal orang, gue juga belum benar, sampai sekarang juga belum bener-bener banget sih ya kan. Terus bengkel juga belum ada namanya, wajar. Nah terus akhirnya gue sama Dimas mikir gini, aduh nggak bisa nih kalau kayak gini kita berusaha untuk merangkul. Berarti kalau kita nggak bisa ngerangkul, berarti gue sama Dimas harus masuk dari bawah dulu nih, ya kan? Masuk dari bawah dengan cara menjadi murid. Bener dong. Kalau kita merangkul orang sulit, kita harus nunduk, jadi murid dulu nih. Nah waktu itu ada orang yang memang bukan kita deketin sengaja sih, tapi memang kita pengen belajar dari beliau bersepeda dengan benar gimana sih. Dia bukan coach sih, ya dia bukan certified coach itu, dia bukan orang yang dituakan. Cuman kita tuh belajar sama dia, terus kita nempel dia narikin kita, ya kan. Jadi kadang-kadang cuman gua, Dimas bertiga, tapi dia narik mulu. Mau tahu nggak orang siapa? Dan dia percaya sama Nomad. Pertama kali kita tawarin dia buat jadi brand ambassador kita. Namanya Suhendri. Coach Suhen. Coach sih bukan coach. Dokter. Itu sarjana kedokteran. Sarjana kedokteran. Sarjana kedokteran. Iya. Nah di situ dia orang pertama yang mau ngelatih gua dan Dimas untuk bersepeda dengan benar lah. Walaupun dia bukan coach ya, tapi gua mendapatkan basic dari dia. Dan dia mau untuk menjadi brand ambassador Nomad pertama kali. Disitulah akhirnya kita mulai bisa punya peloton kecil. Ini 3, 5. Suhen mulai ngerangkul temennya, ngajak-ngajakin, nyervis di sini. Di situ terbentuk Nomad pertama kali sampai akhirnya seperti sekarang. Gua nggak bilang bahwa sekarang pun gede ya, tapi kita setidaknya rutin dan konsisten. Komunitas itu yang penting rutin dan konsisten. Lu udah punya komunitas, lu hilang, lu nggak rutin, lu konsisten, percuma. Buat apa? Kalau komunitas cuma seminggu sekali, itu resiko gede. Nah, jadi disitulah akhirnya menjadi cikal bakal kita buat menjadi Nomadman Community. Sekarang kalau misalkan gua nih baru mau sepedahan, gua apa harus mikir kayak, sepeda gua begini doang nih. Sepedanya belum karbon, gitu kan. Terus group setnya masih Tiagra, masih rim brake. Boleh nggak ya? Lah. Lama-lama jadi nggak masuk komunitas juga nih. Itu tuh pasti ada tuh feeling kayak gue pribadi kayak gitu. Kadang-kadang gue kalau misalkan mau masuk komunitas, keterima nggak ya? Gue bisa sungkan jadinya. Komunitas yang umum, gue nggak ngomong komunitas yang udah advance ya. Ini kan umum tuh kan hobi ya, menyalurkan hobi. Artinya lu gratis. Ya ini kan semua anggota kolektif. Jadi nggak ada biaya administrasi masuk gitu ya. Nggak ada. Yang penting punya sepeda. Yang penting punya sepeda dulu, ya kan. Kan ini kan kolektivitas ya. Artinya di sini anggotanya tuh semua keluar uang sendiri buat beli makan, minum, nongkrong dan segala macam. Artinya kita kan nggak boleh eksklusif. Siapapun kita harus terima, ya kan. Terus nggak boleh Spartan, nggak boleh militan. Komunitas basic tuh harus seperti itu. Kecuali lo emang racing team, lo harus Spartan, harus militan, ya kan? Apalagi kalau racing teamnya yang dibiayain dari donatur nih, ya wajib dong lo harus datang tiap hari. Tapi komunitas yang kita bangun kan komunitas yang tidak eksklusif, tidak Spartan, tidak militan, tapi menyalurkan kesenangan kita, hobi kita nih. Nah, Mama tuh dibentuk untuk merangkul semua dengan maksud dan tujuan supaya kita tuh bisa, yuk goes bareng-bareng, seru-seruan bareng, having fun bareng, melepaskan penat dan stres. Itu top funnelnya tuh. Nah, bottom up-nya kan orang mikir gini, wah gue gabung komunitas, gue malu, gue belum skena. Baju gue masih kewer-kewer, spray, ya kan? Sepatu hitam, kaos kaki putih. Nah, atau kebalik. Ya kan? Masih ada rasa malu. Nah, sebenarnya yang harus lakuin adalah lu gabung aja dulu di pelotonnya pada saat ketemu di loop. Nggak usah takut, gabung.
Habis gabung, lu sekuatnya ikut. Ya. Habis itu lu mulai kenalan, di situ aja ngobrol, teman. Bapak udah guys, berapa lama? Basa-basi lah. Nah dari situ sebenarnya udah mulai lu akan kenal satu sama lain. Kalau di Nomad malah sebenarnya gampang. Lu tinggal scan tuh ada QR di kasir. Oke. Itu lu bisa masuk VIP member Nomad. Langsung jadi VVIP. Nggak ada bayar. Gratis. Di situ akan dikasih tahu ride kita. Oke. Kuncinya lu harus gabung. Pada saat kita ajakin ride, gabung. Nongkrong. Terus habis itu lu mulai kenalan lah sama orang-orangnya. Nah, ada range umur nggak? Gabung di sini. Iya. Kita tuh yang paling senior pun di sini udah ada yang 60-an ya. Iya, yang muda ya mungkin early 20 lah. Iya. Ya, kita sih terima aja berapapun, mau 17 tahun nggak apa-apa, 15 tahun nggak apa-apa. Iya, berarti tadi kan emang bersepeda itu bukan cuma hobi, ada juga orang yang sepeda memang pengen cari sehatnya kan. Yang penting ada aktivitas, bergerak, dan lain-lain. Betul. Karena kan gini loh, sebenarnya yang penting kita beraktivitas lah sehari. Setengah jam sejam Nah kebetulan Nomad di komunitasnya bisa menjadi wadah untuk menyalurkan, lu pengen goes, lu pengen olahraga, lu pengen sehat, ada nih komunitasnya. Tadi tuh udah kita bahas semua nih ya kan, dari mulai bisnis Nomad, komunitas Nomad. Kira-kira dari Om Beno nih ya, terakhir. Kata-kata hari ini dong Om Beno buat kita semua nih yang nonton. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Apa ya? Kalau menurut gue sih kata-kata yang tepat nih buat para Mozian nih, karena kita di Mozian. Goes tinggal goes, copot tinggal masuk lagi. Udah gitu aja kan, kelar. Don't think, just right. Don't think, just right. Oke. Tadi terima kasih banyak Om Beno, sehat-sehat selalu, sukses terus buat Nomad Garage. Amin. Pokoknya Bismillah, semoga ini kita bisa menjadi wadah juga buat kita semua. Bisa sharing session juga, terus bisa melepas penat tadi. Terus yang paling penting itu adalah menambah koneksi dan teman juga yang baru buat kita semua. Dan langsung join aja. Tiap hari kok. Kita terima. Thank you waktunya Om Beno. Om Indra. Kita ketemu lagi di lain waktu. Thank you banget. Pokoknya sukses terus buat Om Beno lah dan Nomad Garage. Ya, itulah tadi ngobrol-ngobrol kita singkat dan juga padat bersama Om Beno dari Nomad Garage. Jadi buat teman-teman semua yang memang langsung pengen join di Nomad Community juga bisa, pengen langsung hubungin kemana juga langsung aja ke Nomad Garage, datang aja, tikumnya biasanya di sini jam 6 pagi. Jadi buat lo semua nggak usah ragu-ragu lah, nggak usah takut lo harus berdandan seperti apa, just be yourself. Terus juga ya kita semua di sini welcome. Semoga juga channel ini bisa menjadi wadah buat teman-teman semua. Jika teman-teman semua juga ada yang pengen sharing session juga, pengen masuk ke channel ini juga silahkan. Bisa ngubungi, nanti nomor kontak ada di caption di bawah. Jangan lupa juga untuk klik subscribe dan juga komen. Dan juga mungkin kalau memang sharing ini bisa bermanfaat, lo bisa share juga ke teman-teman lo. Jadi itu dulu dari gua. Sampai jumpa di session episode berikutnya atau session berikutnya. Jadi gua Indra signing off. Don't think, just right. See you again. Bye.